Selamat sahabat. Selamat Hari Sahabat. Selamat sahabat. Please welcome untuk podcast kita kali ini Kak. Oke. Ada Kak Sofian. Hai. Dan ada juga Kak Ririn. Hai, halo Kak. Saya sebagai host dengan Debbie dan Kak Agus Adiono. Oke. Papanya Jennifer. Bapaknya juga. Pertegas. Dipertegas. Oke. Baik. Kak Agus, sahabat ini nih, ada 2 orang wanita cantik di depan kita. Salah satunya yang menjadi narasumber kita siapa tuh Kak? Kak Sophie ya. Kak Sofi. Iya. Sofi. Kak Sofi. Halo Kak Sofi. Gimana? Hai. Luar biasa baik. Oh baik ya. Sepanjang 1 minggu kemarin bagaimana? Ya, 6 hari bekerja, ya pastinya ada lika-liku kehidupan ya semuanya bisa diatasi. Semua bisa diatasi. Oke, ini Kak, kan kita baru kenal nih, Ya. ya kan? Memang kita sama-sama dari UNED nih Kak. Kami sama-sama dari UNED Kak. Oh iya. Oke, kami juga satu angkatan, tapi kan kita belum terlalu dekat. Ya, nah, ini saya Oke. mau dong cerita mungkin dari Kak Ririn dulu deh. Kak Ririn kan sahabat dekatnya Kak Sophie. Gimana kalian bisa dekat? Terus Kak Sophie itu di mata Kak Ririn gimana? Yang baiknya aja ya. Yang buruknya sendiri bagus. Awal pertemuan ya dulu ya waktu di Unai kita ketemunya semester 3 Iya. Mau 3 lah. ya mau OTW semester 3 jadi kita tuh di Unai itu sama-sama outside Sama-sama. arah rumahnya sama ke bawah mau sekolah ke bawah ya kan. Oh, ya. Kalau mau kelas awalnya tuh masih biasa aja cuek-cuekan ya naik gitu kan tapi kok lihat di jalan di kelas juga kok lihat gitu nah ini aku lihat tadi di jalan nih gitu satu kelas ternyata ya udah itu kita kayak nanya kamu ke bawah ya gitu kan oh ya kamu kan kelas ini gitu tadi kan kita ketemu oh ya awalnya dari situ Oh, oke. jadi kayak pulang bareng naik bareng nanya rosternya kelasnya apa jam berapa gitu ternyata banyak yang sama nah, awalnya di situ makin dekat. Oh, tapi dulu peminatannya beda atau sama sih? Kamu Kak Ririn pajak, Iya, aku pajak. Kak Sophie Audit. Oh, beda Beda, tapi bisa ya. dekat gitu ya? Bisa dekat. Sebelumnya kan ada kelas bareng banyak ya. Ya sebelum kelas peminatan. Oke, ini kan kita mau wawancara Kak Sophie ya. Ya. Awal mula kalian dekat juga dari semester 3. Semester 3. Saya juga mau tahu dong Kak, perjalanan hidup Kak Sophie. Mungkin sewaktu lahir orang tua Kakak pernah cerita kali. Dulu kamu waktu lahir kayak gini mama. Atau ada cerita yang berkesan Kak? Mulai dari lahir sampai akhirnya Kak bisa di sini. Oke. Ya, jadi sebelumnya nih ya, bapak saya namanya bisa disebutin ya, Silakan, namanya Berseba Sibolon, mama saya Rupina Aritonang. Nah, mereka itu pertama itu dia dari Medan, kemudian istilahnya ngungsi lah kali ya, jadi ke Pekanbaru, tepatnya di Siak. Jadi di Siak itu kita semua lahir di situ. Kebetulan saya 6 bersaudara, saya anak keempat. Kalau dibilang cerita waktu di dalam kandungan atau apa gitu nggak pernah cerita, mungkin karena udah bosan kali ya dari anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu perempuan semua, mungkin bisa jadi ngidamnya sama semua. Paling yang paling spesial itu di cowok yang terakhir paling, karena kita semua yang berlima ini bisa menyaksikan gitu. Kalau misalnya kita semua jarang sih orang tua ini cerita, cuman kalau detailnya saya lahir di Bengkalis. Bengkalis itu di mana tuh? Di Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Oke. Pada tanggal 3 Juni 1995. Yes. Mungkin bisa ada yang ntar ada yang ingat ya. Siapa yang ngasih bunga atau coklat gitu ya. Oh, ini berharap. 3 Juni. Jangan lupa. Oke. Jadi saya besar di Bengkalis yang sekarang itu udah ganti nama jadi Siak. Siap. Nah, saya itu besar di Siak yang dihuni, yang penghuninya itu paling banyak itu kelapa sawit. Bukan orang ya? Bukan. Dihuni ya. Jadi saya itu paling dekat sama kelapa sawit. Kalau teman itu jarang, karena biasanya orang yang datang situ orang-orang yang apa namanya itu yang merantau semua yang di situ, bukan yang asli di situ gitu. Karena misalnya kita Tapi ada kan orang tuamu juga bukan orang asli situ kan? iya bukan.
Jadi kita itu ada di situ orang Melayu, kemudian orang Jawa tuh paling banyak, Batak itu paling dikit. Makanya aku waktu SD itu nggak tahu bahasa Batak, taunya bahasa Jawa. Tapi bahasa Melayu nggak tahu karena susah. Karena juga dulu guru ada beberapa itu orang Melayu. Jadi teman juga ada orang Melayu, cuman cara beradaptasinya untuk sama orang Melayu beda sama orang Jawa. Lebih enak sama orang Jawa sih. Nah, jadi saya besar mulai dari lahir sampai kelas SD ya. Sampai kelas 6 SD saya di Siak. Sekolah Advent. Enggak, saya di negeri. Oh, di negeri. Nah, itu problemnya sih salah satunya. Karena saya udah dibiasakan itu. Jadi seperti ini, di sekolah kita itu adanya negeri. Paling dekat dari Advent itu paling cuma di Pasir Putih kalau tahu. Kalau Bukan misalnya barunya. dari sini ke Pasir Putih berapa lah jarak? Kan kami bukan dari Pekanbaru. Jaraknya 3 sampai 4 jam. Wah, kan. Dan orang yang sekolah di situ harus masuk ke asramanya sih sebenarnya biar lebih dekat gitu. Oke, kemudian mau nggak mau saya di negeri 011 lah itu di situ. Jadi di situ itu hari Sabtu masuk. Dan masuk setengah hari, ekstrakurikulernya sampai jam 3 atau jam 4 gitu. Dan di situ setiap kita kan misalnya dari kelas 1 sampai kelas 3 atau 4, kelas 5 6 lah baru boleh ikut kayak lomba gitu antar sekolah sekabupaten gitu. Di situ yang problemnya waktu kelas 5, kelas 6 lah. Jadi saya itu disuruh ikut main permainan. Yang satu itu voli, yang kedua itu kalau tahu bola kasti, Tahu. terus yang ketiga itu apa ya, lupa saya itu. Pokoknya itu yang saya ingat. Dan itu latihannya di hari Sabtu. Saya itu pemain ininya, nggak cadangan inti gitu ya. Terus itu mau nggak mau harus ikut kan. Terus pergumulan gitu, karena biasanya dari kelas 1 sampai kelas 4 itu saya kelas itu kita dari jam 8 sampai jam 10 Itu belajar biasa. belajar biasa. Terus dari situ langsung ke gereja, masih pakai sekolah. Baju seragam. Iya, seragam sekolah ya. Terus seragam sekolah, dan orang tua di gereja itu udah maklumin. Karena kita nggak ada sekolah Advent, nggak ada ini, ya udah. Akhirnya kita ngikutnya itu cuman khotbah doang. Oh, berarti aku kan. Ini berarti teman-teman yang lain juga begitu ya kondisinya. Iya, semua kita di situ ada beberapa orang seragam ini ya sekolah langsung, nggak usah ganti lah, langsung aja gitu kan. Oke, langsung di situ juga cuman khotbah doang kita ikutin, habis itu langsung pulang. Ya udah gitu terus setiap ini. Terkadang nggak ikut gereja, ikut yang ekstrakurikuler itunya supaya kita bisa ikut ini pertandingannya. Iya, seperti itulah. Kemudian kalau di dalam keluarga nih ya, kebetulan kakak saya yang nomor 1, 2 mereka itu besar nggak sama saya, mereka langsung pergi gitu ya. Tapi pernah dekat kan? Dekat nggak pernah lihat malah. Oh, Yang nomor 1 sama nomor 2 jadi waktu kamu lahir mereka kan nggak masih tahu, kecil atau- kan. Di kita itu sistemnya kayak bapak saya nggak mau buat di Pasir Putih. Kebetulan kayak adiknya bapak bau lah ya kalau kita orang Batak. Bau saya itu guru di Siantar. Jadi kita kelas 1 sampai kelas 6 di SD negeri, terus kita langsung dilempar ke Siantar. Ke Selan. Enggak, kita di Jalan Nias. Oh, di Jalan Saya di Nias. Jalan Oh Nias. iya, iya. Soalnya terkenal- Pinggirannya SLA. yang terkenal itu Selannya. Oke, baik. Jadi karena prinsip bapak saya itu yang pertama itu harus gereja. Kalau mau gitu terus di negeri, mau sampai kapan gitu kan? Karena impian kita juga dulu di negeri gitu kan, supaya bisa masuk UNRI setidaknya ya kan. Nah, terus itu ya udah nggak boleh, masuk aja ke sekolah, di situ ada baumu yang bisa ngontrol kalian semua, dia bilang gitu. Jadi kita itu berlima cewek-cewek
mulai dari 1 sampai 5. Habis kelas 6 SD kita langsung dilempar semuanya ke rumah bu saya. Nah, di sini yang mau saya jelaskan perubahannya gimana waktu saya di depan orang tua sama tidak di depan orang tua itu di kelas 6 SD pisahnya. Yang biasanya saya dari sampai kelas 6 SD nggak mau sekolah kalau nggak 1 diantar, 2 dikasih uang jajan. 2 ini. Oke. Jadi kita Dompet semua diantar ya. iya. Jadi kalau bapak saya ini lagi pergi entah kemana gitu, lihat ladangnya gitu kan, nggak sempat nganter. Saya nggak mau sekolah. Kebetulan mama saya nggak bisa bawa motor, jadinya disuruhlah kayak orang gitu kan untuk bawa motor ini nganter kita gitu. Seperti itulah setiap hari selama SD. Terus karena dilihat bapak saya, namanya orang tua kan kalau udah nggak bener anaknya atau apa, nyalahinnya mama kan. Gimana sih anak kamu ini? Tapi kalau berhasil bapak nih gimana? Iya, ya gitu ya kak ya. Dia bilang, ini nggak benar ini. Kalau di depan kita terus ini manja ini semua, dibilang gitu. Kasih aja ini ke depan baunya gitu. Semua kalian ke sana gitu. Oke. Di kelas 6 SD ada libur lah berapa hari kan itu sampai mau ke naik-naikan kelas SMP. Disitulah saya mulai berubah total. Mau lanjut nggak ini? Lanjut ya. Yang biasanya di SD gitu tiap pagi disediain makanan. Mama itu selalu langsung masak gitu. Pulang ini di makan langsung ada makanan pulang sekolah makanan gitu. Pokoknya yang paling sering kalau disuruh juga cuci piring doang. Cuci baju masih mama gitu kan. nyapu rumah juga. Iya, jadi setiap hari seperti itulah kan. Tapi kalau soal peraturan, bapak lebih strict. Kalau kita pulang sekolah misalnya jam 2 atau jam 1, kita pulang, makan, itu langsung pergi main-main. Nyampe jam 6. Jadi bapak itu spare waktu sampai jam 6 doang. Lewat dari situ, bapak langsung udah di depan rumah. Pegang ini. Kayu. Lidi. Wah. Kayu pukul. Kebetulan rumah saya paling ujung. Sekolah saya paling ujung. Teman saya di tengah-tengah. Nah, jadi main-main ke situ sering kan. Jadi jalan kaki sih sebenarnya. Kalau ke rumah teman jalan kaki bisa. Ke sekolah jalan kaki nggak mau. Diantar pula ya kan? Iya. Di situ di depan rumah udah dilihat itu dari jauh sama bapak saya. Saya langsung lihat, waduh, aku udah ketar-ketir ini kan. Nyampe rumah kena pukul ini. Ngelihat jam, wah udah jam 6 lewat. Lari sampai rumah itu. Nggak dikasih ampun walaupun kita udah capek. Udah gitu-gitu. Itu tetap dipukul ini tangan sama kaki. Itu pasti. Jadi itu striknya di situ bapak saya kalau sama anak perempuan. Harus jam 6 harus udah nyampe rumah gitu. Terus pas perubahannya pas Waktu SMP ya kebetulan saya di depan Bu sama Amang Boru. Kebetulan mereka itu udah 12 tahun berumah tangga belum dikasih anak. Jadi yang mengisi rumah mereka itu ya kita lah, anak-anak dari abang dia, kakak dia, kesitulah semua sampai kami 12 orang di situ. Ikut bau sama Amang Boru saya 12, 13, 14 orang lah kami satu rumah. itu 13 14 dari sana. Itu dari adik kakaknya semua, anak-anak semua ngumpul di situ ya. Jadi rumah jadi asrama gitu. Jadi kalau misalnya kayak perempuan ada berapa kami ya? Pokoknya kami lebih banyak perempuan sampai bos saya itu beli tempat tidur yang bertingkat. Oke, asrama beneran. Iya, ini asrama beneran gitu. Akhirnya yang biasanya nggak masak, nggak nyapu rumah, nggak nyuci, tiba-tiba nyampe situ yang biasa bangun udah langsung mandi ini. Di situ kita jam 5 udah bangun. Langsung di situ kayak dibagi-bagi gitu kerjaannya. 2 orang atau 3 orang masak, 3 orang atau 4 orang nyuci, nyapu. Karena rumahnya kan luas kan itu, kayak main sepak bola juga bisa di situ. Jadi harus 2 orang. Setiap hari itu harus disapu dan dipel.
Kemudian halaman juga harus disapu tiap pagi kayak daun-daunnya kan. Seperti itulah. Kebetulan aku di situ disuruh masak. Makanya sampai sekarang masih ini ya. masih nempel lah master chef. Masanya juga enak. Nah, terus di situ kakak saya juga ada. Jadi mereka sebelum selesai SMA itu mereka selalu ngajarin kita yang kecil-kecil yang baru ditugaskan di situ istilahnya. Ini ya, ini gimana di rumah itu makanannya setiap pagi dimasak. Untuk siang itu beda lagi. Jadi sistemnya kita jam 5 bangun, Itu untuk makan pagi. masak iya jam 6 renungan, baru selesai renungan baru kita siap-siap untuk sekolah. Untungnya sekolahnya cuma 10 meter, tapi itu pun sering telat. Biasa itu. Iya. Makin dekat makin telat. Iya. Sensasinya Belum kok gitu ya. Jadi enak lah. Kita juga bisa dengar karena belnya juga ada berapa, hampir 1 menit belnya. Bisa lari ya. Di situ masih bisa. Nah, itulah perubahan itulah yang saya alamin dari yang istilahnya dikatakan manja lah ya, tiba-tiba bangun ini ngerjain ini kayak pertamanya itu nangis emang karena berubah drastis. iya kok gini banget sih bapak sampai atau nggak senang gitu sama anaknya yang ini terus dia bilang bertahan aja di situ pasti nyaman, kakak-kakakmu bisa kok dibilangnya gitu, ikutin aja kakak-kakakmu bisa kok mereka, karena kayak orang bilang kayak kepalanya kemana ekornya juga ikut gitu kan ya. Aku percaya itu sih. Oh ya udah kakakku udah ini kok istilahnya lulus lah dari situ. Kemudian yang nomor 2 lulus, yang di situ itu cuman nomor 3 sama aku sama yang keluarga yang lain dari ini kan di situ. Pokoknya setiap jam 5 lah itu kita bangun, masak ini segala macam, sampai kalau waktu ujian gitu kan kita itu bangun jam 4:30 itu belajar dari jam 4 sampai jam 5 belajar. Jadi kalau malam kita sampai jam 10 Belajar. iya sampai jam 10. Lewat dari situ nggak dikasih lampu, langsung dimatiin. Dia pun nggak bisa. Kenapa? Kalau misalnya Banyak juga. Nggak bisa, lampu dimatiin, HP ditarik. Udah ada HP. Udah. Asik HP yang daun itu. Oh, yang daun. Terus Sony Ericsson. Hebat lah. mandi Iya ya. Itu udah pokoknya itu diambil, kita jam 10 udah harus tidur. Jam mau berapapun besok pagi kalian bangun terserah untuk belajar gitu kan. Jam 4 itu ke jam 5 belajar, jam 5 ke jam 6 masak atau apalah yang ngerjain tugas masing-masing, jam 6 renungan, habis itu siap-siap berangkat ke sekolah. Seperti itu sih. Harus tidur. itu selama 3 tahun begitu, selama SMP. Selama SMP. SMA juga SMA juga. di situ, di Mabau juga Sampai SMA. sampai SMA. Betah, Jadi betul. Ya, jadi betah. dibetah-betahin. Cuman kalau misalnya kayak libur naik-naikan gitu, kan ada libur dua minggu ya. Iya, kan Terus itu lumayan lah. terus bilang, "Pak, pulang ya." Nah, nggak usah, di situ aja, bilang gitu. Nggak dikasih pulang, nggak tahu kenapa nggak dikasih pulang gitu kan. Udah di situ aja, apa yang perlu dikerjain kerjain aja di situ gitu dong. Sampai dua minggu itu ya gitu-gitu aja, nggak ngapa-ngapain, bersihin rumah. Sebenarnya bosan banget gitu. Cuman ya udah karena nggak dikasih. Di kelas 3 waktu SMP kan 3 tahun. Jarak dari Siantar ke Pekanbaru kan deket kan. Kalau kita sore berangkat naik bus, besok paginya udah nyampe. Iya, Tapi selama 3 tahun itu, Jauh. bagi kita itu deket loh. Karena rumah dia. Iya ya, deket ya. itu berarti
12 jam tuh gila ya. Iya. Sedangkan kami pulang kampung ke Samosir 8 jam, ini capek gitu di jalan loh. Iya iya. Gitu kayak. Dekat dia beda. Aduh, karena kita bareng anak SLA sih yang sekampung di Pekanbaru. Ayo sama-sama kita pulang gitu. Jadi rame-rame. Jadi rame-rame. Jadi gitu. Jadi selama 3 tahun itu bisa dihitung. 6 tahun kali. Enggak, waktu SMP. SMP aja. Iya, waktu SMP selama 3 tahun ini bisa dihitung berapa kali cuman pulang. Mau pulang. 2 kali. Cuma 2 kali selama 3 tahun. Iya, padahal itu dekat loh. Kok bisa pulang? Kan tadi dilarang bapak pulang. Jadi ceritanya bohong sih sebenarnya, bohong, sakit. Jadi bilang kenapa sakit, nggak tahu kenapa tiba-tiba gitu. Oh mungkin karena Pas rindu kelas berapa, kali. Waktu pas kelas 2 SMP. Masuk SMP ya. Oh karena rindu mungkin gitu. Karena dulu pernah juga gitu kan. Waktu bapak pergi ke pokoknya tempat jauh lah gitu, ngelihat hartanya. Situ aku demam gitu orangnya. Kalau rindu itu demam, bawahnya sakit gitu. Kalau sekarang begitu nggak? Sekarang enggak, puji Tuhan enggak. Ada lah, udah cerita sama saya kok. Ada dia. Karena sekarang kan udah enak, kalau rindu kan ada video call. Kalau dulu kan mau gimana kan? Oh ya udah pulang aja lah. Ya jadi pulang gitu. Sama bau juga bohong gitu ya. Iya. Berantai ternyata bohongnya. Seperti itulah kira-kira. Kakak ada? Udah ini. Udah terpengaruh dari omongan yang pertamanya gitu. Oh iya ya. Jadi ngeri juga ya gitu. Dan satu yang harus kalian tahu, selama SMP itu atau kalian juga gitu gak sih? Selama SMP itu gak boleh pacaran. Iya sih. Iya. Iya, iya kan? Tapi Iya ya. Kau melarang nggak? Kau melarang? Kau ngelakuin nggak? Kak? Kan biasanya anak-anak nih semakin dilarang semakin penasaran. Enggak sih. Dulu masih ambisius dengan nilai. Oh berarti di sekolah dulu juara ya? Bisa dikatakan juara. Pernah sekali yang buat kecewa banget ya, dari masuk selama kelas 1, kelas 2 lah mungkin. Kelas 1 itu masuk 3 SMP, 3 besar. Masuk kelas 2 nggak tahu ya, kelas 2 itu mungkin paling bandel-bandel karena di kelas 1 kan mungkin masih penyusa beradaptasi. Ya, kelas 2 di situ yang heboh-hebohnya, bosannya iya. Dari yang 3 besar masuk jadi 10 besar. Karena di situ kayak bau saya itu orangnya ambisius banget dengan yang namanya juara, karena mereka nggak mau gitu, masa anak orang kita panggil ke depan untuk juara, ternyata yang aku sendiri enggak, iya seperti itu. Jadi biasanya sampai 3 besar itu yang dipanggil ke depan, terus tiba-tiba aku nggak dipanggil, wah ngedown banget kan, sampai ngedown banget. Ngedownnya bukan gara-gara apa, karena nyampe rumah nanti pasti kena marah. Wah habis kena marah, terus tiba-tiba dipanggil lah namanya, tet, ya ada aku, hah? Langsung kayak shock gitu ya. Mau ke rumah juga udah takut. Paling terakhir lah pulang. Aduh, itu sembunyi masuk kamar. Karena kita sebelum makan, kita kan langsung duduk gini kan di meja makan. Itu bau itu saling nasihatin dulu. Gimana ini mu? Juara berapa tadi? Dia sebenarnya udah tahu tapi ditanya lagi gitu kan, supaya uji gitu ya. Terpaksa lah duduk paling ujung. Diem gini. Nggak berkutik apa-apa. Tapi habis dari yang paling ujung, aku nggak ditanya, langsung oke, ini gitu. Terus aku bilang, hah? Nggak ditanya. Pasti didiemin sih ini. Karena marah yang paling marah banget itu didiemin. Misalnya dia kenapa sih kamu ini? Biasanya kan gitu lebih enak kan. Enggak, ini kita didiemin tahu kan. Didiemin dan dicuekin. Seperti itulah. Hampa. Kosong. Terus akhirnya baikan sama bau ada nggak caranya?
Itu kan satu semester berarti harus menunjukkan bahwa aku bisa dari yang sebelumnya. Mengejar. Atau gimana? Kebetulan aku orangnya cuek sih. Oh. Jadi dia diem, Aku lebih diam. aku lebih diem. Jadi kalau misalnya sebelumnya kalau dia lagi ceria gitu, masakan kita entah kayak mana pun dia masih terima. Kalau udah ke arah sana langsung ngomel. Ini gimana sih nggak ada rasa? Ini. Terlalu pedas ini. Tahu cabai mahal, gitu-gitulah semua lah dibilang. Harusnya bilang sama baunya. Rasa tuh di hati, bukan di mulut. Cuman aku udah berprinsip pasti apapun yang kulakukan salah. Ya udah aku diemin aja gitu. Makin didiemin, kok aku diem dia makin diem ya. Akhirnya buku sendiri yang ini. Oh, ini gitu. saja. Yang yang ngerangkul. Yang mengacu gitu. Terus Karena di situ tuh di keluargaku mereka sering bilang kalau aku itu yang mirip sama bauku ini. Jadi kalau misalnya setiap kayak mirip tapi keras sama-sama keras gitu. Terus kalau misalnya aku yang diem makin diem, dia langsung maju. Kau nya kembaranku. Tapi kenapa kok kayak gitu? Keras sekali gitu loh dibilang. Ya udah aku diam aja. Jadi dia ngerangkul gitu. Sampai keluarga bilang kita yang mirip, dibilangnya kayak gitu. Sampai dia yang mengaju gitu loh untuk kita ini. Rindu juga. Iya, rindu juga. Jadi ya udahlah. Dia keras ya, aku makin keras. Terus itu cerita SMP ya? Iya, SMP. Kenangan SMP. Terus waktu SMA apa tuh yang paling berkesan? Ini masih di rumah Bo berarti ya kan? Ya masih. Di rumah Bo. Aku yang paling berkesan sampai aku bawa sekarang ya, itu kayak model-model pacaran. Oh, kenapa itu? Atau ada perbedaan? Bisa dihitung berapa jari ya aku Ini ada jadi pacaran ya, karena prinsipnya kayak gini, kalau misalnya ada yang suka sama aku gitu, itu di rumah langsung kayaknya si ini suka sama kamu, tapi dia kayaknya nggak baik, dibilang langsung digituin gitu loh, sebelum dia nyatain perasaannya sama aku gitu. Dia nggak baik, dia gini, mending kalau misalnya ini jangan terima gitu. Dia nggak baik, jajannya dikit. Jadi di rumah itu udah di announce kayak gitu, udah siramin kayak gitu. Tapi emang dari tindakannya si cowok ini emang gitu, kayak ada mau ini gitu kan. Tapi dari rumah udah nggak baik katanya. Kalau misalnya kata-kata orang itu kan harus didengar gitu kan, nanti sial kalau misalnya nggak di ini. Oke. Terus kalau misalnya sistem pacaran gitu, kita kan pulang sekolah jam 2. Kalau misalnya kan ada sampai jam 5 gitu kan untuk ini. Biasanya itu si cowok harus datang ke rumah untuk jemput kita. Oh, SMA udah boleh main? Udah. Oke. Yang penting harus ada salah seorang bau atau yang baru. Mereka harus izin dulu. Terus baru saya bilang pulang jam berapa? Cowoknya. Nanya ke cowoknya pulang jam berapa? Jam 5 atau jam 4 gitu. Harus tank. Kalau enggak Sesuai janji. kita yang dimarahin, bukan si cowoknya yang dimarahin. Gitu kan kita. Pernah satu kali kejadian, saya nemenin sih sebenarnya di situ, nemenin kakak sepupu pacaran gitu kan. Jadi nyamuk gitu. Lihat kembang api di lapangan, hanya kembang api doang. Malam minggu, kita kalau malam minggu itu paling lama itu jam 9. Telat dari situ gerbang sama pintu itu udah dikunci. Apapun alasanmu, besok pagi kau baru ketemu sama aku gitu. Jadi kita pulanglah telat jam 9 lewat. Kita ketuk-ketuk pertama gerbang lah ini. Gerbangnya kan yang jeruji itu kan. Kita lompati. Itu kalau misalnya kita jatuh terleset kaki itu ketusuk itu. Aku mati. Beda alam. Ya udah satu-satu, dorong satu. Dan kakak sepupu saya ini ada beberapa mereka yang pacaran gitu. Jadi mereka ikutlah tidur di luar.
Di teras maksudnya. Iya, sebagai rasa tanggung jawab lah ya kan. Tidur di luar lah kami sampai kita udah ketuk-ketuk tuh. Sebenarnya didengar, cuman karena peraturan itu kan biar kalian tahu kalau melanggar itu gimana gitu kan. Sampai pagi lah kita baru ketemu. Pagi habis lah kita dimarahin lagi. Hukumannya nggak boleh keluar pulang sekolah langsung pulang, nggak boleh kemana-mana Selama 1 minggu. 1 minggu. Seperti itulah. Terus kalau misalnya habis pulang sekolah ada ekskul atau les tambahan gitu? Kalau ekskul kan kelihatan sama gurunya, dan guru saya atau bos saya tetap di sekolah mantau kita gitu. Terus Kak, Itu. SMP, SMA, ketemu sih Una ya? Tapi di SMA juga masih paling banyak loh. Kalau diceritain juga. Oh iya. Sampai besok ya. pacar pertama kali itu kelas berapa? Paling inilah ya dulu ya, paling hebohnya lah dulu. Biasanya kan kelas 1, kelas 2 lah paling hebohnya. SMA. Ini SMA. Jadi kita kan ada mau acara kayak Pathfinder, camping Pathfinder gitu. Kan kami ada acara Pathfindernya gitu di sekolah. Kebetulan saya salah satu pembina. Terus saya nggak ikut rapat panitia perkemahannya. Saya di kelas sama beberapa anak IPA. Kebetulan saya anak IPA kan. Kebetulan di situ lagi pelajaran biologi. Karena guru biologi kami ini kayak apa namanya, lompat-lompat ngajar. Nggak hanya di kelas di sekolah kita aja, ada jamnya di kelas kita baru dia datang, kalau misalnya ada langsung pergi gitu. Kebetulan situ dikabarin kalau misalnya guru kami itu telat datang. Di situ 2 jam belajar biologi, emang kami tunggu sejam nggak datang. Akhirnya di situ kita sepakat nih cabut satu kelas, itu kelas 2 SMA, satu kelas cabut hanya untuk mau berenang. Berenangnya juga di sungai. Di sungai. Oh ya udah kita cabut semua. Tapi ada 2 orang yang panitia, ya adalah namanya juga yang kompa atau yang nurut gitu. Yang nurut ini ikut. Kebetulan aku ikut yang kompa ini. Ya udah, kita pergi naik angkot, sewa 1 angkot hanya untuk ke sungai untuk berenang doang. Habis itu pulang. Habis itu beberapa harinya lagi masuklah belajar biologi. Tadinya kita prinsipnya udahlah kalau dihukum juga paling lari lapangan kita semua gitu ya kan. Terus itu masuklah guru biologi. Angkat tangan yang siapa yang kemarin yang cabut? Ternyata dia masuk, ternyata 1 jam terakhir. Kan tadi 2 jam kan. Kita angkat tangan lah semua. Pas itu di jam 12 ke jam 2 lah itu terakhirnya kan. Oke, bergilir kalian satu-satu lari lapangan 5 kali. Satu-satu orang, hah? Bukannya semua? Enggak, saya maunya satu-satu, kata guru biologi nih. Pas pula kelas 3 SMA-nya lagi belajar olahraga di luar. Terus saya ada yang suka gitu kan. Aduh, malu banget. Situ tiba-tiba aduh, giliran lah ini keluar bentar ngelirik kan, aduh lagi di luar lagi. Pokoknya malu banget di situ. Lari lah sekali, terus 2 kali. Terus tiba-tiba dia nanya, ngapain lari semuanya ini kalian, dia bilang gitu. Kok satu-satu? Malu kan ngasih tahu karena dihukum cabut gitu lagi. Enggak, cuma disuruh olahraga aja. Karena kebetulan belajar biologi. Pergerakan tubuh. Oh ya udah, pokoknya malu semalu-malunya di situ lah. Gara-gara ini ada yang disuka. Tapi kalau pacaran sih kelas 3 SMA. Sama abang itu? Enggak, waktu aku kelas 3 SMA, pacarku kelas 2 SMA. Di bawah. Jadi waktu itu saya kelas 3 SMA, pacar saya kelas 2 SMA. Iya, deh kelas. Jadi adik-adik itu yang tidur-tiduran itu
Bisa dong ya? Bisa. Karena saya udah pengalaman sama yang dondong. Saya yang buat saya dia nggak advent. Itu berarti pacar pertama. Iya. Aku langsung bilang gini, dia bilang di situ paling terkesan waktu malam-malam pulang gereja Rabu malam ya. Situ bulannya masih bersinar gitu ya di depan rumah. Dia bilang, aku suka sama kakak. Dia bilang, masih kakak. Geling sih dengarnya kakak. Oh ini pulang dari sekolah, pulang gereja. Pulang gereja Rabu malam. Jalan berdua gitu. Iya, jalan berdua. Oh enggak marah. Enggak, mereka kan naik motor, kita yang jalan kaki. Mereka udah duluan di rumah. Kita Saksikan sama bulan. terakhir ya, aku masih lihat itu bulan yang setengah gitu loh. Berasa. Aduh, di situ loh. Tapi kamu masih adik-adik, gue bilang gitu. Dia bilang gini, umur nggak menentukan kedewasaan. Dia bilang gitu. Dari mana bahasanya ini? Selama dia ini emang iya sih, dia dewasa. Di kelasnya juga aku tanya sama ininya, emang kalau menanggapi masalah gitu lebih dewasa gitu. Oh ya udahlah, kenapa enggak coba gitu kan. Cuman ya udah aku kasih jawaban besok ya, aku bilang gitu. Aku bilang besok supaya aku nanya sama Bu Rupo gimana orangnya dia. Terus dia bilang ya udah nggak apa-apa, dia baik kok orang. Ya kalau bisanya kau bisa mengerangkul ya nggak apa-apa, dia bilangnya gitu. Jadi tujuannya tadi malam sudah dirangkul. asalnya supaya jadi advent gitu loh Pak De. Nah di situ akhirnya pacaran kelas 3 SMA lah sama anak kelas 2 SMA. Emang sih selama pacaran itu dia dewasa banget. Sampai dewasa dalam hal apa nih, kan kalau dewasanya kita pacaran kuliah sama dewasanya kita pacaran SMA beda. Jadi kalau kayak ada masalah gitu di kelas atau apa, dia kasih solusi gitu sama kita gitu loh. Jadi kalau kita ada cerita gitu, ya udah sih ambil hikmahnya aja gini. Padahal dia itu nggak advent loh, tapi dia bisa ngomong kayak gitu ke aku yang dari kecil advent gitu loh. Ya ampun ini orang ya, aku jadi tersentuh. Sampai kelas 3 SMA itu kan udah mau ujiannya kan, jadi aku fokus ujian lah. Itu kita pertama kali UN berarti ya? Jadi aku lupa lah sama dia gitu-gitulah. Jadi fokus ke dia lah. Ya kalau dia misalnya paling SMS ya. Kamu ada waktu nggak temuin aku di sini yuk? Gitu-gitu. Tapi bentar aja ya. Soalnya kita kan kelas 3 SMA ada kayak bimbingan gitu kan sore. Tryout gitu. Ya udah. Paling cuman sebelum waktu masuk tryout aja aku temuin kau, itu pun paling cuma 15 menit gitu-gitulah sebelum gurunya datang gitu. Itu ngapain? Ya, nggak apa-apa. Ya cerita-cerita aja. Katanya pengen lihat mukaku. Nanganin. Padahal di sekolah juga, aduh, dia ngeliat aku ya. Jadi di sini kantor, sini kelas 3, kelas 2, kelas 1. Jadi dianya itu kalau mau ngeliat aku, kebetulan ada kan guru yang pintunya dibuka, ada yang ditutup. Kalau kebetulan kebuka, dianya itu pasti kayak sosokan gitu loh, kayak anak-anak SMA dulu gimana, sepenggar, lewat-lewat lah, lihat-lihat gini, dasar. Cinta monyet. Iya, cinta monyet ya. Sampai waktu itu udah lulus sekolah, aku mau ke Unai, aku nggak izin sama dia, aku mau ke Unai. Berangkat hari apa? Kenapa? Aku tinggalin aja. Karena waktu itu dia selingkuh sih. Sama satu kelasnya. Mungkin gara-gara sibuk ini kali ya. Jadi dianya, aku kebetulan di kelas 2 itu ada teman deketku. Jadi dia pinjem HP-nya yang si ini. Si A ini pacarnya ini. Si cewek ini. Oh, cewek itu. Dia langsung screenshotin ininya. SMS-nya gitu, ngasih tunjuk ke aku gitu kan. Terus kau kayak mana ekspresi? Marah nggak? Gini dong, Udah gitu. gitu doang. Termenung gini doang. Hah? Kayak orang bodoh gitu loh, kosong pikirannya. Hah? Segitunya. Patah hati. Iya.
Berarti dia juga pertama. cinta. Berarti dia Padahal di situ aku udah mau berangkat ke Unai gitu loh. Dia kasih kesan yang bagus kayak gitu kan. Sampai dia minta ketemu sama aku, nggak aku kasih. Sampai dia di situ hanya mau ngasih kado doang, gelang sama jaket. Karena dia tahu di Unai itu dingin. Hanya mau ngasih jaket sama gelang yang namanya dia sama aku. Masih ada sampai sekarang. Enggak, udah aku buang. Terus dia, karena aku nggak mau ketemu sama dia, ya udah dia titipin sama temanku, sama satu rumah. Ini ada titipan katanya, aku buka lah itu jaket sama ini. Aku tinggal sih di situ. Iya, aku kasih sama adik-adik aja. Pakai aja ini, aku bilang gitu. Habis itu sampai mau berangkat aku nggak aku kasih tahu sama dia, kabarin. Udah nyampe di Unai baru dianya entah dapat kabar dari siapa, dia bilang, kamu udah di Unai ya? Udah. Kenapa? Kayak nyeleneh gitulah jawabannya. Kok nggak ngasih tahu? Emangnya kenapa? Emang di situ siapa? Kan gitu kan. Belum. Iya kan? Belum. Putusnya itu kita dulu pakai Messenger. Oh ya. Pakai Messenger. Iya. Lama banget ya. Putusnya dari situ lewat Messenger sih. Itu setelah di Unai berarti? Iya, setelah di Unai. Setelah di Unai berapa lama? Baru masuk sih. Oh. Baru masuk. Yang putusin siapa? Ya aku dong. Kau bilang. Harga diri. Aku dong. Kau bilang enggak? Iya. Terus gitu. Aku bilang gitu. Terus dia baru Nggak ada, itu cuma teman gini-gini bahasanya. Hah, bahasanya gitu. Nggak ada yang namanya teman bahasanya sampai kayak gitu. Bilang gitu. Ya udah. Itu makanya nyesel gitu loh mutusin dari ini. Kenapa nggak ketemu? Karena aku udah ngerasain putus lewat ini, lewat Messenger. Biasanya kan orang ketemu lah ya, untuk yang terakhir kali lah, nggak apa-apa gitu ya. Kita kasih tahu kita putus ya, udah nggak ada hubungan. Kan gitu enak kan ketemu. Ini nggak, ini dari Messenger. Oke, break. udah sampai sekarang berarti nggak pernah. Dia berani mutusin karena sudah ada yang beri makan siang, makan malam. Enggak lah. Enggak, kebetulan saya outside. Dari tingkat 1 sampai tingkat 4. Bisa. Yang penting ada penjaminnya aja, Pak. keluarga dekat. Berarti anak saya salah ya jadi dalam. Harusnya orang tua juga ya, Bang. Yang penting ada penanggung, bisa. Dosen juga bisa jadi penjamin kan? Saya nggak ada sih, nggak ada yang jamin anak saya. Hanya kakak yang bisa jamin. Sama mem asrama. Oke. Ya. Terus bagaimana cerita di Unai? Bagaimana cerita di Unai selanjutnya? Cerita di Unai Ya pasti ada dong. Masa nothing special sih, cuman gitu-gitu aja. Masa nggak ada yang deketin? Harus ada dong. Tunggu, itu berarti pacaran dari kelas 3 itu pacaran pertama sama yang terakhir gitu maksudnya? Iya. Sampai sekarang belum pernah pacaran? Belum. Karena saya itu prinsipnya gini, kalau ada yang suka gitu ya, aku langsung bilang gini, kumpulin dulu duitmu, baru datang ke aku. Gitu. Iya sih. Boleh banget. ada kali apa namanya anak sekolah harus punya duit ya. Jadi kayak gitu. Padahal kan masih kuliah gitu ya, masih minta dari mama sama Saya bapak. bilang, emang ada anak sekolah punya duit minta sama bapaknya. Pokoknya harus gitu. Benar juga sih, kumpulin duit buat jajannya itu. Iya. Jangan tanggung-tanggung, jangan di Yanto aja makan. Yanto. Baik-baik. Jadi selama kuliah ya gitu-gitu aja. Berangkat ya, berangkat sekolah. Berangkat kuliah, pulang, terus ada teman yang minta temenin untuk ngedate, ya udah temenin. Termasuk yang di sebelah. Satu ada pernah mau jalin hubungan. Dia anak pertama. Oke. Terus dia kayak udah didorong keluarganya lah ya kan untuk nikah. Terus Emang udah berumur? udah, terus dia bilang gini, Mas masih kuliah? waktu udah selesai sih. Oh. Udah selesai. Kalau selama kuliah nggak ada, cuman gitu doang. Cuman gue bilang kumpulin dulu duitmu baru datang ke aku. Ya namanya juga udah punya duit ya, mana lagi dilihat kayak aku ya pasti yang di atas ya kan. Lebih banyak ke teman sih gitu. Jadi ke kita. Nah, kalau ke satu laki-laki enggak. Iya.
Enggak kurang sih, emang nggak ada. Oh, emang nggak ada. Jangan bilang kurang, Apa tuh nggak hidupnya ada. di rumah teman gitu. Nggak ada yang spesial gitu. Nothing special. Paling banyakin waktu habis itu ya sama mereka Teman bertiga. Bertiga bersama 4 kan, nggak Novi. orang Olive. Kok ada? What is the most special? Apa yang paling spesial dari dia selama kalian 4 tahun? 3, berapa tahun sih? Kurang lebih 3 tahun lah. 3 tahun kan? Selama kuliah ini ya. Kayak quotes kita di KPA, nggak ada dia nggak rame. Kalau ada dia itu ya positif aja. Pasti rame Yang gitu kan, tadinya kayak gitu. sedih mau curhat, jadinya ketawa. Gitu. Nggak pelit gitu. Nggak pelit. Agak pelit orangnya. Apa aja, ayo ke sana. Mau makan apa? Mau Tinggal. makan di mana? Apapun, ayo. Gitu. Terima kasih informasinya, nanti saya WA dia. Ya boleh Pak. Nggak pelit, asal tanggal muda Iya. yang nggak pelit. Kalau ada. Kalau tanggal nggak- tua nggak jangan ngomong bilang lah. deh. Karena emang kita waktu di Unai orang PA kita malah jalan-jalan ya, keluar ke Tapi Bandung, kan ke kalau anak ini. kecil juga di absen kan? Tipsen bisa. Jadi kita ada motor 2, pas 4 orang kan, 2-2. Oh, ayo jalan kemana kita? Jalan sampai malam, gitu-gitu. Iya sih, enak ya jadi absen kan begitu. Ke alun-alun. Padahal itu cuman sederhana, nggak ngeluarin dia cuman makan doang ya, tapi seru gitu karena berempat gitu. Dia lupa untuk ke cowok tadi. Iya. Karena habisnya waktu untuk mereka. Enak aja. Gitu sih. Terus pernah nggak sih kamu lihat dia sedih atau terpuruk gitu? Pernah. Nggak sering sih karena dia orangnya rame ya. Karena kan orang rame itu sebenarnya ada yang bilang Iya. orang rame itu sebenarnya orang yang kesepian di dalam. Ada yang bilang begitu. Kau ngeliat itu nggak Didi? Pernah dia nangis. Pasti semua orang nangis. Pernah maksudnya ya, paling epicnya sih epic. Yang paling yang waktu datang ke rumah, ya, iya, jam jam 11 hampir jam 12 malam dia berantem sama kakaknya. Dia kan tinggal sama kakaknya kan? Ini ceritanya berarti setelah wisuda. Enggak, masih kuliah. kuliah. Oh, Masih kuliah ini di Unai. Jam 12 aku kebetulan susah orangnya tidur. Agak lama-lama lah tidur terus dia tiba-tiba nelpon. Rin. Tapi nelponnya tuh suaranya gitu orang lain kan kenapa gitu. Kebetulan rumah kita kan dekat kan bisa jalan kaki, tapi di jam 12 malam di Mokla itu cuman Gelap jangkrik lah ya, gitu doang kan. Gitu. Loh, kau kenapa? Aku boleh nggak aku nginep di tempatmu? Kata dia gitu. Kau kenapa? Aku bilang. Pokoknya aku datang aja ya katanya. Oh ya datang lah. Nanti aku ceritain kata dia gitu. Datanglah dia tuh. Kejemputlah setengah jalan kan. Karena aku lihat juga gelap banget. Orang udah pada nggak ada, tinggal sapi-sapi kan. Di pinggir-pinggir sama lalang-lalang. Nah, aku tungguin dia di situ datang. Cerita lah dia lagi berantem sama kakaknya gitu kan. Di situ memang di kamar itu kita sampai jam 3 subuh Iya. ya. Di situ dia pure hanya cerita doang, aku cuma dengar gitu. Cerita lah sama gini kakak aku begini sama pacarnya. Begini aku nggak suka gitu sampai dia dipukul sama kakaknya ya. Jadi dia kayaknya itulah paling tersedih yang pernah aku lihat dia setelah waktu kuliah ya. Itulah ternyata Sophie yang heboh, yang ceria. Saya juga nangis ya gitu kan sampai bengkak gitu kan, datang dia malam-malam hanya sendalmu sama kan itu. Pokoknya kayak gembel banget lah dia cuma tanya bengkak nangisnya dia di situ karena kena pukul sama kakaknya. Itu mungkin yang paling sakit dirasa ya, kata-kata tapi kena sampai lalu tangan, nggak tahu lah sampai separah apa dulu mereka berantemnya. Itu dia terpuruk banget waktu itu. Jadi dia nginap di rumah, terus dibilang jangan bilang ke kakakku ya kalau aku di sini. Tapi sebenarnya kakaknya juga tahu sih, pasti dia ke rumahku gitu kan, karena orangnya cuma kita. Gitu. Sampai satu hari ya kamu nggak pulang ya, diteleponin gitu. Mulai merajuk kan. Ujung-ujungnya Emang dulu kau nggak pernah dipukul atau dimarahin gitu? Nggak Pernah dipukul? Enggak. Itu baru pertama kali dipukul. Iya. Sakit banget. Sakit banget sampai Pukulannya atau pukulannya. pukulannya. oh ya. Sampai tega gitu loh dia. Ya sampai gitu-gitu ya. Bisa aku. Diulang bisa Udah nggak? datang aja dulu deh nanti saya cerita gitu kan. Jam 12 malam juga. Ya udah. Itulah paling sedihnya yang pernah aku lihat.
Tapi untung di situ dianya online loh. Kalau enggak aku bingung udah keluar rumah mau kemana aku. Balik ke rumah Mbak ini kan udah diusir kan. Iya, kalau pulang juga nggak enak gitu. Itu online. Terus waktu kuliah itu pernah nggak sih kan aku tanya Ririn sih, Ririn pernah labor kan? Iya. Sudah labor. Kalau Sophie? Aku selama kuliah nggak pernah kerja, tapi setelah selesai kuliah yang 3 bulan itu aku kerja di asrama dari tingkat 1, 2, 3. Maksudnya kalau libur semester gitu? Di situ doang kerja, kalau kuliah nggak kerja. Paling cuma jadi asisten dosen doang yang terakhir itu. Semester 7, 8 itu doang? Iya. Kenapa? Kenapa kau nggak pulang? Kok libur 3 bulan kan lumayan tuh. Kebetulan mereka kan orang tua tinggal 2 di sana. Nah karena tinggal tuh kenapa nggak? Akhirnya ya udahlah orang mama aja yang datang gitu. Anak-anaknya di sini semua. Biar sekalian melihat yang lain juga. Daripada ini mending mereka aja yang datang ke sini daripada 3 bulan nggak ngapa-ngapain, lumayan kan dapat duit, udah kerjalah di asrama gitu. Seperti itulah anak outside bisa kerja di asrama. Spesial. Itu koneksinya kuat. Orang dalamnya kuat. Iya. Simbolon. Saya tahu itu. Mesinnya besar. Simnya besar. The power of orang dalam lah itu. Jadi itulah ya. Enak juga sih. Saya sebetulnya ngiri juga lihat anak saya kuliah di UNAI gitu kan. Dia suka foto-foto, suka cerita sama mamanya kan saya ada di sebelahnya. Mau dia cerita sama mamanya kan saya ada di sebelahnya. Jadi, beda dengan saya yang kuliah umum kan. Beda. Kalian kan setiap hari. Saya ada satu yang saya nggak suka ya sama UNAI. Saya dulu pacar saya anak UNAI, anak sekretaris. Ya, saya dari Jogja, kuliah di Jogja, sama spesialis untuk melihat dia ke Jogja. Dari Jogja saya naik bis ke Bandung, ke UNAI gitu. Kalau saya ke UNAI nyari dia itu, kok semua orang ngeliatin saya, jadi kayak orang baru. Nggak kenal ya. Kayak kita ini makhluk baru gitu. Risih banget saya dilihatin gitu. Tapi sayangnya, pacar saya nggak setia sama saya, sama Pak. Orang-orang yang disakitin ya. Pacaran juga sama anak UNAI. Nikah juga sama dia lagi. Aduh. Momen terepik apa sih selama kuliah? Ini keseluruhan ini ya. Masa sih nanti dulu. Masa sih nggak ada satupun yang Iya. deket sama kan dia kan di situ terus beda sama kami kan kok. Kalian kan satu kampus. Kalau saya kan di kampus saya kan fakultas banyak tuh, mulai dari fakultas sosial aja berapa jurusan. Terus fakultas ekonomi ada manajemen, ada akuntansi, ada bisnis, gitu kan. Belum lagi fakultas teknik banyak banget. Ada sih Kak beberapa, emang dia yang jubul. Dia nggak, Masa nggak ada sih? dia sadar sih ada yang suka sama dia. Ada sih beberapa Kak, bukan murni nggak ada ya. Ada Marka Situmorang, ya, nah ya. Tapi satu Yang udah angkatan nikah itu kan? belum, Bukan ya? belum nikah ya. Belum. Nah, Karena itu dulu satu sekolah sih. Waktu Di Siantar. di sini. itu ilfil lah. Nah, Di kelas kita. Atau satu angkatan? satu angkatan kita. Satu angkatan kita. Kan dulu udah satu angkatan udah kayak rasa saudara, ngapain sih gitu. Temen lagi jadinya. Ada sih. Ada sih satu. Yang itu mantannya Niti, calonnya yang udah sekarang. Nah, Itu momennya paling inilah itu. Jadi dia datang sepupu dia, si C inilah kita bilangnya. Dia punya sepupu pacaran sama kakakku. Jadi setiap dia ke rumah, yang si C ini selalu dibawa ke rumah. Jadi dia udah tau lah aku gimana gitu-gitu kan. Kebetulan mamanya si C ini guruku waktu di Jalan Nias, guru sejarah. Aku kan paling nggak suka sama sejarah kan. Kalau bisa cabut lah gitu kan. Sampai aku di mata dia itu jelek, di mata mamanya ini si C ini. calon PDKT. Terus di situ pas mereka lah berdua ini datanglah ke rumah, Omar tandang lah kayak gitu dibilang kalau orang ini apa dibawa. Aku di situ masih tidur, tiba-tiba kebangun kan. Terus dia bilang gini, kok mau nggak jadi pacarku? Dia bilang gitu. Kaget ya. Kayaknya jadi nganggapnya itu bercandaan kan, nggak serius. Enggak, dia bilang kayak gitu.
Pokoknya aku bilang enggak gitu. Pokoknya tolak langsung lah, karena itu kan bercanda. Aku langsung mikirnya, kalau pacaran sama nanti ketemu sama orang tuamu, aku di mata orang tuanya udah nggak baik, udah sering cabut di kelas dia gini. Aku langsung ke situ lah mikirnya ini. Akhirnya makin lama ternyata dia pacaran sama yang ini ya. Akhirnya udah nikah gitu. Terus dianya udah nikah, udah selesai kuliahnya lah, udah wow lah gitu kan jurusannya ini, bukan di Unai sih. Ya ampun, kenapa aku nggak sama dia? Kalau gitu kan aku jadi enak gitu ya. Ini ibuin. gitu ya. Tapi ya udahlah, itu kan jodohnya. Jodoh orang lain. Jodoh orang lain gitu sih. Orangnya cuek banget sih kalau masalah cowok. Cuek banget. Kan kadang kita cewek tuh kalau ada yang suka agak Sebenarnya penampilan dikit ya kan, jagalah ini atau apa di polos-polos dikit biar kelihatan cantik. Kalau dia enggak. Apa adanya sih ya. Tapi nggak peduli sih sebenarnya. Terus ada kayak statementnya tadi, kumpulin dulu uangmu baru kau masuk sama aku. Iya, itu tuh kayak ngasih penolakan asli sama cowok sebenarnya. Nggak tahu tentang dia serius atau bercandaannya, tapi mungkin gara-gara itu kali ya, jadi kayak ketutup, jadi kayak merasa kebatas lah mungkin si laki-laki ini mau datang. Tapi sekarang enggak kan? Atau masih? Sekarang ya Ada kemana-mana, ada di motornya ada tulisan di belakangnya. Sekarang beda lagi statementnya kak. Titik-titik. Sekarang beda lagi statementnya nih, udah berubah. Sekarang statementnya itu kalau bisa kulakukan sendiri, ngapain harus berdua? Gitu, lebih parah sih. karena sekarang itu ya apa-apa bisa kulakuin sendiri gitu loh. Jadi kayaknya kenyamanan itu diri sendiri gitu. Tiba-tiba ada orang yang merusak kenyamanan kan nggak enak gitu kan, ya nggak sih? Aku pernah di titik itu sih. Jadi aku sendiri bisa, kenapa harus berdua gitu? Yang nanti berdua aku harus jaga perasaan dia, harus jaga sikapku, yang harusnya aku barbar apa gitu. Tiba-tiba iya Tapi gitu-gitu. sadar nggak sih, Sob, sebenarnya itu jadi kayak membatasi kau dan lingkungan para cowok-cowok itu yang mau mendekati kau. Iya. Jangan-jangan gara-gara itu kejomblo, Sob. Sampai sekarang makanya aku bilang bebel banget ya itu. Udah Iya. kita bilangin juga. Siapa sob. Udah 7 kita kan. Bandel banget ini orang. Cuman inilah satu dari kami berempat, cuman dia yang paling. Ada tuh sekali teman pestanya mama di sana. Terus dia bilang gini, satu kampung sih mereka. Dianya di Duri, aku di Siak kan. Ketemulah entah di mana gitu. Terus dia bilang gini, coba kau tanya dulu sama, dikasih nomornya Namboro ini ke aku. Coba kau telepon, katanya ada anaknya di Jakarta. Hah, kok jadi aku yang nelpon? Enggak. Mamanya udah setuju kata mamaku gitu. Enggak. Udah kayak zaman ini dijodoh-jodohin. Enggak udah gitu. Biar Nambo itu sendiri yang nelpon. Kasih nomorku sama dia aja gue gitu. Ya akhirnya nggak ditelepon, ya udah. Enggak bisa buat. Enggak. Biarin aja. Masa aku yang disuruh telepon? Enggak lah. Itu independent woman. Iya. Susah mana ini. Tapi kalau kayak gitu pernah nggak sih ngerasa kayak Regen kan sekarang sudah punya, ya kan? Terus Kak Novi juga sudah bahagia dengan rumah tangganya. Si siapa? Alif sudah di Medan. Ya aku nggak tahu dia bagaimana. Kau pernah nggak sih ngerasa kayak selain sama keluarga ya, kayak aduh seandainya aku punya pacar, aku bisa sharing, aku bisa menentukan visi misiku buat ke depan. Pertanyaan yang bagus. Iya kan, Kalau- perempuan nih Sof ya, Iya. yang berpikir untuk independen, itu bagus jadi independen. Tapi kan kayak aku juga pengen lo dibuatin pacar, atau aku juga pengen lo kayak ditanya kabarnya udah gimana, kabarmu satu hari ini gimana, Beda kerjanya rasanya. gimana, bener-bener beda. Iya benar. Ada nggak sih kalau ngerasa kayak gitu, jadi kayak Kalau ngerasa gitu pasti ada. Cuman kayak lagi nggak ini aja terlintas sebentar gitu. Cuman kalau kan dibilang kayak sharing sama pacar ini gitu. Kebetulan aku orangnya yang nggak terlalu suka sharing, yang nggak terlalu suka diperhatiin. Kayak udah makan gimana kabar?
nggak suka yang kayak gitu, ditanya-tanya gitu apa sih gitu kan, ngapain sih, iya aneh gitu, karena orangnya lebih milih untuk pendengar, nggak cerita gitu loh, ngerti kan? Dan kalau ada masalah juga kayak orang bilang kan kalau ada masalah enak sharing-sharing sama ini. Aku nggak bisa pendam sendiri. Pendam sendiri itu bisa. Pendem sendiri, sorry to say, mentalmu aman. Cek dulu kali ya. Iya, karena kan kalau kita semakin memendam, semakin kita simpan, numpuk gak sih kayak di pikiran, jadi kayak pengen dikeluarkan. Ya, di situ Iya paling sih. dia nangis lah. Kalau aku udah nangis itu udah sih sebenarnya. Datang ke kosanku misalnya gitu kan, tiba-tiba kayak merenung, udah nangis lah itu di situ. Habis itu udah. Nangis sambil ini ya, pegang dompetnya. Habis itu dipejandain sama yang lain udah kembali lagi gitu. Kalau nyisirin. Nangis lah itu nanti tiba-tiba gak jelas. Kenapa? Aku capek gitu. Udah Nih suka nangis. pertanyaan yang mungkin bisa merubah semua. Dalam waktu dekat apa rencana kamu? Setahun depan. Ke depan. Setahun ke depan apa ya? Lulus ke tahun berapa? 2018. Ya udah lumayan ya. 18 4 tahun ya. Iya. Dari waktu lulus sampai sekarang tuh waktu setelah lulus nggak punya planning apa gitu. Sekian Planningnya tahun, paling setelah cuman sekian tahun harus sudah S2, sekian tahun harus sudah segini. Ada nggak gitu? Mikirnya paling cuman ini doang, kerja. Kerja doang. Tuh dapat duit supaya bisa nyekolahin adek itu doang. Kok masih punya adik? Masih. Berapa? 2 lagi, tapi cuman 1 tinggal yang sekolah gitu. Yang cowok. Yang cowok. Itu aja sih sebenarnya tujuannya, kalau udah lepas dia udah Bermikir diri sendiri. kayak gitu sih. Tapi kan bisa juga sih. Banyak Bisa orang juga kan berjalan. sama suami bilang, pakai gaji kamu lah untuk keluarga. Ini untuk adikku dulu. Nah, kembali lagi Kak, masih bisa sendiri, kenapa harus berdua? Jadi gitu sih. Susah kawan kita ini. Susah kawan kita ini. Makanya. Jadi ya udah biarlah kayak gitu aja. Karena juga mikirnya selain dari orang ini ya, selain dari Ririn yang udah, Novi yang udah, Olive yang mau menuju gitu, dan keluargaku juga ada beberapa gitu yang udah berkeluarga tapi nggak ini, kayak nggak ngasih yang aku kepengen gitu loh, ngerti nggak? Kayak maksa. Kayak yang aku pengen menikah, pengen rasain supaya mereka, karena mereka kayak gini, bukan yang itu yang aku lihat gitu, malah sebaliknya. Jadi aku mikirnya ya kayak ya misalnya kayak yang udah berkeluarga ya bisa lah berdua harmonis atau apa gitu, ada anak, ada ini gitu-gitu kan. Jadi aku mikirnya udahlah, jangan dulu jadi gitu, jangan membuka diri dulu gitu loh. Orang tua nggak pernah nanya. Pernah bapak yang nanya Apa-apa. sampai nangis. Karena juga di atasku belum nikah, jadi ngesteknya itu di atas, di nomor 3 belum nikah. Terus dia bilang, itulah kepikiran, sampai nangis sih sebenarnya. Dia bilang masih kepikiranku sampai sekarang, kok belum nikah buruku yang nomor 3 ini, dia bilang gitu. Ya aku mau bilang apa ya, terus aku bilang aja doain aja Pak, aku bilang kayak gitu. Yang tinggal sekarang. Iya, yang tinggal sama sekarang gitu sih. Gitulah beban orang tua, terus habis sekolah apalagi, nikah apalagi, anak gitu-gitulah. Circle-nya di situ-situ aja sih, man. Cuman butuh proses untuk menuju ke situ gitu. Tapi someday ada nih cowok mapan, pokoknya karirnya bagus. Let's say dia seorang manajer. Kita ini berandai-andai kan, boleh berandai-andai kan? Ya boleh. Dia manajer. Gajinya sudah berdijit-dijit, let's say 20 digit lah. Ajak kamu nikah nih, siap? Atau kamu masih dengan pemikiran aku masih bisa sendiri kok? Di balik itu ya, kalau dibilang perempuan nggak matre itu salah guys, salah. Jadi perempuan itu apa harus mikirin juga dapurnya gitu kan. Nah salah satunya juga yaitu materi ini. Kalau dia materinya udah cukup, ya udah. Dan dia juga baik, Hatinya juga.
Advent. Iya, yang terutama itu ya seiman. Kalau nggak seiman saya ketarik ini. Saya lemah iman ini, perlu ada yang nguatin. Gitu Berarti, sih, Pak. Iya ya. Berarti sebenarnya teman kita ini sob Pri menunggu seseorang yang matang untuk mengajak dia. Susah juga sih ngomongnya gitu juga. Susah juga. Karena kebanyakan yang mau diajak berjuang dulu dari awal. Nah, susah sih dapatnya yang langsung instan. Seperti itu kah? Kak? Susah? Kalau saya enggak. Oh enggak. Jadi gini, kalau pengalaman saya sama Mama Jennifer, kami pacaran cepet sih. Kenalan Mei, Desember kami nikah. Mei itu dalam arti kata saya nemenin temen. Kami pacaran, benar-benar pacaran sekitar 3 bulan atau 4 bulan. Saya belum ada apa-apa waktu itu. Saya punya usaha sendiri, ya, walaupun itu warung. Setiap malam kami ketemu setiap malam. Terus suatu saat pagi-pagi saya telepon dia bilang kita nikah yuk. Kalau enggak kita terus aja. Saya bilang kasih waktu saya sebulan untuk menjawab. Buat apa sebulan? Besok saya tunggu. Cepet banget ya, maksa ya jatuhnya. Karena buat apa lu besok saya ya udah. Karena itu pagi siang saya ngomong sama ibu saya. Ibu saya bilang terserah kamu. Tapi karena kan ibu bapak saya sudah meninggal, saya tinggal hanya sama ibu saya. Ibu saya bilang ya terserah kamu. Ya udah kan ibu saya bilang terserah saya bilang sama Mama Jennifer. Oke deh, saya bilang karena ibu saya bilang terserah, kalau terserah ya udah. Ya setelah itu saya datang ke mertua saya bilang kalau saya serius sama anak bapaknya. Saya ngomong begitu, istri saya ternyata udah lebih jauh soal aku maunya bulan ini, bulan depan aku menikah. Ya udah terserah kamu. Dia ngomong sama saya, ya udah besok datang lah kita cari ini. Ya mulai itu cari gedung, cari ini, cari itu semuanya. Jadi intinya gini, saya juga nggak pernah mikir kayak Sophie, nggak pernah mikir nikah. Saya jujur aja pacaran ada terus, tapi tidak pernah mikir nikah karena saya punya teman banyak. Gitu. Teman SMP saya temenin, teman SMA saya temenin, teman kuliah saya temenin. Jadi setiap malam itu ada teman-teman. Oh. Di luar jam kerja, Gus datang yuk. Yang manajer restoran bilang, Gus datang Gus, gue mau closing nih. Ya, closingnya udah karena lu mau masak apa, tinggal ngomong tuh sama anak buah gue tuh. Tinggal buka kulkas lu mau masak apa. Malam-malam itu udah jam 11-an. Jadi setiap malam saya ngumpul gitu. Jadi itu yang membuat saya tidak pernah memikirkan menikah. Tapi ada saatnya memang istri saya ngajak, selama ini yang lain pacaran 3 tahun, pacaran sekian tahun nggak ada yang ngajak dia, yang nikah ya udah nikah. Mungkin kalau enggak, saya juga kebablasan. Itu juga saya udah umur 33, kosong 3 tahun berarti saya umur 36 baru punya anak. Makanya Jenny umur sekarang Jenny udah 20 tahun kan. Jenny umur 20 aja saya udah 56. Ah, tua banget ya. Untung satu. Untung Jadi satu. itu. Mungkin ya. Amin. Tapi ada saatnya memang ya sebenarnya rezeki. Kalau saya sih pikirnya rezeki aja. Iya. Nomplok lah. Rezeki saya sama istri saya kok. Pada saat itu saya juga nganggur. Tapi bisa bilang nganggur banget, saya punya warung. Saya lebih suka usaha memang dibandingkan. Keseriusan. Jadi memang harusnya sih buat kalian bertiga. Jangan pikir materi dulu. Kalau aku bilang.
Kalau memang sudah ada yang ngajak nikah, ya ayo. Sampai sejauh mana sih dia laki-laki itu? Karena begini aja dulu, karena begini. Pacar istri saya sebelum saya sudah siapin kurma, siapin air aja. Akhirnya ke Amerika, oke aku pergi ke Amerika dulu. Nanti aku udah ada duit, aku balik lagi jemput kamu. Jadi hal-hal yang di luar dugaan itu ke depannya itu memang kadang-kadang Tuhan. Intinya ya saran buat shopping ya, buat saya. Jangan pernah berpikir untuk sendiri. Kenapa? Enggak, kenapa nih? Kenapa saya bilang begitu? Ya kalau kamu tinggal di luar negeri berpikir untuk hidup sendiri, it's okay. Nggak apa-apa deh. Karena semua negara lanjut. Karena tinggal telepon seperti ambulan 119 tik dalam waktu sekian menit nyampe. Beda dengan di Indonesia. Kalau di luar negeri kamu ada masalah kesehatan, pencet datang ke rumah sakit, semuanya hanya itu namanya asuransi. Asuransi. Ya, kalau di Indonesia enggak loh. Saya pikir harus berpikir lagi. Ya nangis Ya. kalau ngomong gitu. Apa harus menunjuk saya sebagai apa pacar hunter ya? Boy hunter. Biar diutus nih Pak. Aduh. Pak D nih. Bilis. Pak Wisnu nih kriterianya ini. Pak Jomblang ceritanya. Pak Jomblang. Saya banyak teman. Ya akhirnya ya, teman Advent juga tapi bukan Purna ya. Sama-sama Jogja. Sama juga sih. Nanti suatu saat lah ya. Suatu saat saya ke Jogja, saya ajak lah. Teman Jennifer kita berempat jadi. Boleh Pak. Boleh Kak, nggak senang hati. Sebetulnya bagaimana sih yang mau diinginkan? Lelaki yang bagaimana? Kalau dibilang yang bagaimana ya nggak gimana-gimana, yang penting dia yang pertama ya harus Advent ya, yang kedua Harus kotak. nggak juga sih, Cina juga nggak apa-apa. Yang kedua dia sayang keluarganya. Kalau dia sayang keluarganya ya otomatis pasti dia sayang sama gitu. Penting baik itu aja sih. Semua itu baik, tapi belum tentu benar. Baik kalau sesuai keinginan kita itu baik. Ya, itu baik. Gimana? Baik itu relatif sih. Apa ya yang lebih identik lah ya, nggak pelit. Nggak pelit. Oke. Jadi teman-teman yang masih jomblo boleh silakan. Jangan Kalau pelit. ini 3 kriteria Advent: sayang keluarga dan tidak pelit. Iya. Nanti hubungi silakan di bawah. Dia suka makan, nggak boleh beli, dia kurus. Ya saya suka makan loh. Jadi kalau cari pacar ya dulu. Pelit Lihat ya? dompetnya transparan. Dompetnya transparan apa enggak? Kalau transparan oh berarti dia nggak beli. Karena gimana ya, aku tuh paling nggak suka lihat orang yang pelit. Terutama untuk diri sendiri dia pelit itu paling kenapa sih untuk diri sendiri pelit gitu loh, gimana lagi untuk orang lain gitu kan, itu sih. Jadi kita kembali deh, throwback sob. Ya. Sewaktu sama orang tua. Pernah nggak sih melihat orang tua menangis? Throwback. Atau pada saat masa sekarang deh, kan kalian sudah mengerti lah keadaan orang tua. Ya kayak gini ya, kayak yang tadi saya bilang, kita 6 bersaudara, 5 perempuan, 1 cowok. Kau yang Keempat. masih ada ya? Jadi kalau di orang Batak kalau tahu anak laki-lakinya yang dicari, tapi padahal ininya anak perempuan yang mengharumkan nama ini, nama keluarga gitu kan. Jadi ya udah di situ anak pertama lahir, kedua, ketiga, keempat, perempuan semua. Kelima makin stres. Bapak saya stresnya dia bawa ke judi, minum, merokok. Disitulah mama saya sampai senangis-nangisnya. Kita juga ikut nangis di situ. Pokoknya senangis. Sebelumnya itu mama saya itu nggak Advent, tapi ditarik jadi Advent.
Setelah menikah. Setelah menikah. Dan justru jadi mama saya ini yang taat banget sama Advent. Bukan bapak saya yang dari kecil Advent gitu kan. Yang minum-minum lah, yang ini sampai pulang ke rumah apa. Nangis lah mama saya. Kita juga disitulah saya lihat, ya ampun, ngeri gitu loh, sampai nangisnya, pokoknya senangis-nangisnya mau cerita ke anak-anaknya, nanti takut mental anak-anaknya ini gitu kan. Padahal kita juga perempuan tahu ngerasain. Gimana ngerasain. Tapi lambat laun anak ke-6 lahirlah laki-laki. Mulai dari situlah bapak saya udah mulai berkurang. Jadi dia udah mulai ditinggalin lah itu satu-satu. Terus dia bilang, "Pak, nggak mau ini lagi." Kita coba sudah. Enggak lah. Buruku udah besar-besar semua dengan itu. Udah terasa waktu beli rokok itu udah mending itu ku tabung untuk uang sekolah kalian. Dalam hati puji Tuhan gitu. Dan waktu bapak saya udah lama ini ya, setelah dibaptis dia bilang sampai berapa sahabat dulu ya, nggak pernah namanya yang ikut perjamuan. Mama saya selalu ikut perjamuan sama diakones. Bapak saya itu langsung pulang. Satu kali bapak saya ngajakin ini mama bareng. Dalam hati nangis sih soalnya, puji Tuhan bapak mau gini, mau apa namanya perjamuan. Di situ juga dianya diangkat jadi diakon. Waktu itu di situ dia diangkat jadi diakon. Terus aku bilang, ya udah mah, yang memberkatinya itu orang daerah datang langsung, kan spesial banget gitu kan. Ya ampun, biasanya kan cuma pendeta doang kan, ini nggak langsung orang daerah datang untuk ini. Terus aku bilang sama mama, ya udah mak, potong ini aja, entah ayam apa gitu, kasih ke mereka gitu. Iya puji syukuran gitu kan, kasih aja bilang gitu. Iya puji Tuhan, itulah salah satu kebaikan Tuhan itu untuk orang tua saya gitu. Ini kita bertanya yang di luar itu kan, di luar keluarga. Iya. Hobinya apa? Hobinya masak, traveling gitu sih. Tapi satu ya, traveling juga masih dipilih-pilih, nggak ke gunung, nggak naik gunung. Travelingnya jangan naik gunung. Boleh kemana aja, jangan ke gunung. Ya, dia tahu tuh. Terus kalau umpamanya kira-kira sini tempat master guide kan? Iya. Kira-kira apa yang mau dikembangkan di master guide kita di kelas kemajuan kita? Yang kepengennya Shopee itu, kelas kemajuan kita tuh mesti begini, klub master guide kita mesti begini. Satu itu harus ini sih sebenarnya dulu, yang master guide-nya dulu harus robek lagi untuk lihat kayak pelatihan gitu, harus diikutin, pelajaran dimatangkan dulu ininya, semua master guide-nya baru dikasih ke mereka ini semua kelas ini supaya lebih paham gitu. Itu sih sebenarnya, apalagi anak-anak master guide kan pengennya ada yang dikuasain, misalnya 2 lah minimal ya, kepahaman apa yang ini, terus nanti waktu ngajarnya juga udah langsung bisa gitu loh. Itu sih pengennya. Sebelumnya itu kita yang master guide ini aja dulu diiniin gitu loh, dimatangkan, dikasih kelas khusus, mungkin kelas ke materi-materi waktu kita kelas master sama master guide gitu loh. Kalau dari Kak Sophie sendiri, dari semua pemahaman master guide apa itu Kak? Yang paling dikuasai. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu nih kelas ditunjuk Kak Sophie, silakan dong bawa materi ini. Oh siap. Apa itu? Kalau yang dikuasain nggak ada sih, cuman kulit-kulitnya aja. Gitu dong. Tahu. Semua tahu, tapi cuman kulitnya aja. Kalau sampai ke dalamnya itu nggak terlalu sih. Makanya tadi dibilang untuk pematangannya. Iya, bener. Gitu sih. Jadi kita butuh orang yang expert, yang ahli training kita ya. Iya, bener. Kira-kira setuju nggak kalau setahun sekali kita master guide camping, khusus master guide? Setuju banget. Dan kita nggak pakai kompor gas. Betul. Kayak benar-benar Kayu itu terutama kayu. Dan ponco aja. Iya, bener. Langsung isinya hanya dibatasi
Iya, karena kita udah master gitu, udah menghadapi apapun ya kita pasti udah bisa sih. Harusnya. Dari situ kita ngelihat bisa atau enggak gitu. Itu sih sebenarnya. Setuju sih, saya sudah usulkan itu ke Iya. Kapok untuk dilaksanakan tahun depan minimum satu kali. Iya benar. Walaupun memang nggak bisa di yang jauh-jauh, kita coba dulu di Cibubur deh, kota bawah. Iya. Tapi sih udah bilang sama Kapok, adain pas musim hujan, jangan musim kering. Iya benar. Karena di situ baru terasa Di situ banyak banget masalahnya pasti. Tantang ya. Oke, ada lagi? Aku sih sudah cukup sih kak. Oh iya, ini closing statement nih kak dari Kak Sofi untuk teman-teman kita yang nonton podcast yang mendengarkan juga. Oke, closing statementnya saya ambil dari. Dulu sebelum closing statementnya nih dari saya nih. Dulu belajar kurang-kurangan nggak? Matematika. Kurang-kurangan. Suka belajar kurang-kurangan nggak? Nggak terlalu sih. Nggak terlalu. Pantes. Soalnya nggak ada kurangnya. Oke. Closing statementnya ya, saya ambil dari Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi apapun yang kita minta, apapun yang kita cari, kita bawa itu semuanya di dalam doa. Dan maka dia bilang cari berarti bekerja, berusaha, seperti bekerja dan berusaha, dan jangan lupa untuk mengandalkan Tuhan. Boleh kan tanya satu lagi? Silakan kak. Dari closing statement. Minta, udah pernah minta pacar tuh sama Tuhan? Minta jodoh. Mungkin itu kali yang belum dikasih ya, karena belum diminta. Jadi kita doain supaya dia berdoa untuk diminta. Oh, doain supaya berdoa untuk meminta. Oke, Iya. siap. Tolong didoain ya. Tolong didoain ya guys. Baik, terima kasih untuk Kak Riri juga, Kak Sofi sebagai narasumber utama, dan Kak Agus juga terima kasih untuk kesempatan dan juga waktu yang telah diberikan. Dan untuk teman-teman terima kasih sudah mendengarkan podcast kita pada saat hari ini. Terakhir dari saya, apapun yang kita minta seperti closing statement dari Kak Yes. Sofi, apapun yang kita minta, apapun yang kita harapkan, andalkan Tuhan. Yep. Sampai jumpa. Dah, selamat sahabat.